Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan panjang umur sampai saat ini dan juga berkesempatan bagaimana mengikuti kajian kitab Tanqihul Qaul, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang gemar daripada menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti menjadi umat yang memperoleh syafaah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam pertemuan season saat ini kita sampai kepada pembahasan bab yang ke-16 fi fadilatiz zakah, tentang keutamaan daripada melaksanakan ibadah membayar zakah. Karena bagian daripada kita umat Islam atau rukun Islam adalah membayar zakat. Dan zakat diibaratkan bagaimana dalam satu bangunan, yaitu adalah ventilasi atau jendela. Artinya ketika umat Islam ia mulai enggan untuk mengeluarkan zakat, maka ia akan terasa bagaimana akan seperti di dalam rumah yang sangat kepanasan. Dan bahkan masalah zakat ini sendiri di dalam tubuh kita sendiri sudah ada. Allah memberikan satu tamsil, satu ibarat, satu contoh. Bukankah kita setiap hari bagaimana menuntut rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun juga memberikan rezeki itu sendiri. Tak ubahnya kita pun juga setiap hari bagaimana makan. Andai saja kalau kita hanya makan saja, tidak pernah kita mengeluarkannya dalam buang hajat, kita tidak bisa bayangkan bagaimana akan sakitnya badan kita. Nah, begitu pula ketika seseorang setiap hari ia mencari rezeki dan Allah memberikan rezekinya, tetapi ia hanya pandai ia menyimpan dan menumpuk-numpuk daripada harta itu sendiri, berarti ia seperti laksana orang yang tetap makan tetapi ia tidak pernah mengeluarkannya. Bukan badannya yang sakit, tetapi jiwanya yang sakit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanqihul Qaul ini menjelaskan az-zakatu tahirul iman, bahwa zakat adalah penyucian daripada iman. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan
menerima imannya seseorang illa bizakah, kecuali dengan ia mengeluarkan zakat. Bahkan wala imana liman la zakatalah, dan orang itu tidak terhitung sempurna keimanannya ketika ia tidak mau daripada memberikan, yaitu adalah membayar zakat itu sendiri. Padahal zakat ini bukan saja sebagai barometer iman seseorang dan manfaat dan fadilah zakat itu sendiri adalah untuk juga menyucikan harta benda seseorang. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyampaikan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharu amwalakum bizzakah, artinya sucikanlah harta-hartamu dengan zakat, karena man wajabat alaihi zakatu falam yudfa ha ay zakata liman yustahiquha fahuwa finnar. Karena ketika orang itu sudah berkewajiban untuk membayar zakat, lalu ia tidak mau mengeluarkannya kepada orang yang berhak daripada menerima zakat, fahuwa finnar, maka orang itu akan menjadi penghuni neraka. Sehingga dalam hal ini zakat bukan saja membersihkan harta bendanya dan menjaga daripada harta bendanya, tetapi juga akan melindungi seseorang itu kelak nanti dari siksaan api neraka. Karena harta benda yang ia tidak dibersihkan kelak nanti di yaumil kiamah, itu yang akan membakar badan sang pemilik harta itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang seseorang ketika diuji dengan harta benda sangatlah berat. Bagaimana ditanamkan kadang-kadang juga di dalam hatinya rasa kecintaannya terhadap harta benda itu sendiri. Bagaimana dikatakan orang yang diuji dengan harta benda itu sangat berat? Karena kelak nanti pun juga pertanyaan daripada harta benda, dari mana ia mendapatkan, lalu kemana ia juga belanjakan. Karena baginda Nabi SAW bahwa al-mal halaluhu hisabun, bahwa harta benda itu halal saja kita memperoleh, kelak nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, apalagi ketika bagaimana juga kita memperoleh harta benda itu dengan haram, al-malu bil haram, ketika harta itu dengan cara memperoleh dengan cara yang haram, maka ia akan mendapatkan siksaan secara langsung. Sehingga beratlah bagi orang yang bagaimana diberikan amanah dengan harta benda itu sendiri. Karena pertanyaannya kelak nanti bukan saja bagaimana ia mendapatkan, tetapi kemana juga ia akan membelanjakan daripada harta benda itu sendiri. Dan kadang seseorang yang diberikan bagaimana harta benda, di situ juga seiring dia semakin memiliki, seiring dengan semakin banyaknya harta benda, kadang seseorang semakin juga kecintaan terhadap harta bendanya semakin tinggi, sehingga rasa syukur atas nikmat Allah, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akhirnya bagaimana hilang. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kunci. Ketika kita ingin bertambah harta benda, kuncinya adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka niscaya Allah akan memberikan daripada atau akan menambah harta benda. Tetapi ketika seseorang justru mengingkari bagaimana ia atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum, ketika ia mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, seolah-olah harta bendanya itu hasil jerih payahnya, hasil bagaimana usahanya, maka ingat bahwa siksa Allah
sangat pedih. Dan ini dialami bagaimana oleh orang-orang terdahulu, ketika bagaimana Qarun yang ketiga awalnya betapa ia taat kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan harta benda, kecintaan kepada Allah dan Nabi Musa hilang. Dan bagaimana Sya'labah di zaman baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ia juga diberikan daripada harta benda itu sendiri, kecintaan kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu juga hilang. Bahkan yang pada akhirnya membawa daripada su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh karena itu, bagaimana kita harus menjaga tentang amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita diberikan amanah harta benda, lalu kita lupa sang pemberi itu sendiri. Kita terlena bagaimana mencintai daripada harta benda. Karena harta ini, seperti tadi saya sampaikan, semakin ditambah oleh Allah, kadang kecintaannya semakin tinggi, bukan bersyukurnya yang semakin tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ketika seseorang diberikan kekayaan harta benda, seorang petani ketika dia masih menggarap sawahnya hanya beberapa luasnya, mendapatkannya hanya 1 ton, maka ia mengeluarkan zakat yang 1 timbang. Ia tidak merasa keberatan, tidak merasa bagaimana rasa kehilangan dengan 10 kuintal diambil dengan 1 kuintal. Tetapi semakin bertambah di harta bendanya, garapan ladangnya, garapan sawahnya semakin luas, sehingga ia memperoleh bagaimana hasil panennya mencapai daripada 10 ton. Nah, dikala itulah bagaimana ketika ia mau mengeluarkan zakat, karena zakat pertanian adalah yang harus dia keluarkan 10%, berarti dalam 10 ton dia akan mengeluarkan 1 ton. Nah, dikala itu dia tumbuh rasa kecintaannya kepada hartanya yang akan hilang 1 ton itu sendiri, karena dia sudah mulai berhitung. Bagaimana dia sudah mulai berhitung. Dan ini diperingatkan dalam Al-Quran. Jama'a malan wa'addadah. Memang orang yang mengumpulkan harta benda, ia selalu berhitung. Nah, ketika 1 ton yang akan dia keluarkan, waduh, ternyata zakat saya 1 ton. Berapa harganya? Padahal dulu ketika dia masih sedikit harta benda yang dia keluarkan hanya 1 kuintal, dia tidak merasa bagaimana, tidak merasa bagaimana sangat kerugiannya. Tetapi ketika 1 ton, justru ia semakin banyak harta bendanya, karena yang tertinggal akan 9 ton, justru di situ akan merasa dia kehilangan. Nah, inilah seringkali sehingga orang bagaimana ketika ditambah harta bendanya, lalu ia semakin kecintaannya bagaimana terhadap harta benda itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hal ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan la khairu fi malin la yuzakkah, dan tidak ada satu nilai kebaikan di dalam harta benda ketika seseorang itu tidak mau mengeluarkan zakatnya. Bahkan juga man mana az-zakata man Allahu an hafdzul mal, ketika seseorang tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah juga tidak akan menjaga daripada harta bendanya. Sehingga pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti atau memberikan satu peringatan terhadap kita oleh masalah zakat ini sendiri. Apa kata beliau? Hassanu amwalakum bizzakah ay bi ikhrajiha fama talafa malun fil birri wala bahri illa biman'iha. Artinya, jagalah harta-hartamu dengan zakat, dengan mengeluarkannya, karena tidak ada kerusakan
harta baik di darat maupun di laut, kecuali dengan ketika orang itu tidak mau mengeluarkan zakat. Oleh karena itu kita bagaimana juga di dalam hal zakat ini kita harus saling memperingati satu sama lain sebagai umat Islam. Alhamdulillah, bagaimana juga program pemerintah saat ini sudah membentuk Basnas, Badan Amil Zakat, yang bagaimana kita harus juga mendukung program ini karena ini untuk kemaslahatan umat. Bagaimana Islam di zaman dulu bisa teratasi kemiskinan ketika zakat itu juga dikelola dengan baik. Tetapi ketika seseorang justru bagaimana mengabaikan dan tidak saling memperingati bab zakat, maka seperti tadi tunggulah kehancuran. Karena kehancuran baik di laut maupun juga di darat tidak terlepas ketika bagaimana seseorang yang tidak mau berzakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih kadang kurang kesadarannya bagaimana zakat itu sendiri adalah ketika orang berniaga. Mungkin saja petani banyak kesadarannya ketika ia bagaimana waktu saat dia memanen daripada hasil pertaniannya. Oleh karena itu ulama bagaimana menjelaskan tentang usaha yang sangat berkah, rezeki yang sangat berkah adalah rezeki ketika lewat dalam pertanian. Karena kesadaran untuk berzakat ia lebih tinggi daripada kadang seorang pengusaha. Walaupun petani di saat ini juga mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Bagaimana kita tahu kadang-kadang ketika dia mengalami kekurangan air, hilangnya hujan, untuk mengairi sawahnya saja dia menggunakan uang. Dan harga obat-obatan pertanian, pupuk, ini juga kadang-kadang di musim tanam harganya juga melonjak. Tetapi ketika ia panen, lebih dia sadar bagaimana untuk mengeluarkan zakat itu sendiri. Karena di dalam 1 ton itu ada hak orang lain, ada yang haram bagi dirinya yang harus ia berikan kepada mustahik yang berhak, supaya yang 9 kuintal itu yang ia pegang, yang ia miliki menjadi halal dan bersih. Dalam pertemuan sebelumnya, di dalam pertemuan yang lain yang tidak secara khusus membahas tentang kitab Tangkihul Kaul, bahwa harta benda yang belum dizakati, yang belum kita keluarkan zakatnya, haram untuk kita makan dan bahkan haram untuk kita jual di dalam kitab Syarqawi. Oleh karena itu, jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang bagaimana berniaga kadang-kadang disitulah kurang kesadarannya untuk bagaimana mengeluarkan zakat. Padahal orang yang niaga ia lebih sedikit untuk mengeluarkan zakat dibandingkan daripada seorang petani yang 10% dalam 1 ton dia 1 kuintal. Sedangkan seorang niaga dari 1 juta per 1 juta 25.000, sangat jauh berbeda. Tetapi karena kesadarannya seorang petani, makanya hasilnya dia kadang lebih berkah daripada seorang niaga itu sendiri. Nah, sehingga mudah-mudahan kita diberikan harta benda sedikit dan banyak, bisa merawat dan menjaganya dengan mengeluarkan zakat, sehingga harta benda kita tidak menjadi beban kelak nanti di akhirat. Dan justru kita akan digolongkan juga kelak nanti menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekeliruan dan kesalahan, dan mudah-mudahan
kita masih diberikan umur panjang sehingga kita bisa melanjutkan dalam pembahasan selanjutnya di bab yang ke-17, yaitu tentang bersedekah, tentang keutamaan orang-orang yang rajin bersedekah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.